Halo semuanya, dimanapun kalian berada, dari dunia manusia maupun dunia peranimean, dari alam sadar maupun alam baka. Selamat datang di video debut live 2D ku ini. Dan ya, mari kita berkenalan. Karena ada pepatah Jepang mengatakan, Dokurcho Junbi Inkai, Dokurcho Junbi Chosakai, yang artinya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi marilah kita berkenalan gitu ya. Perkenalkan, namaku Z Crow, seorang mahasiswa yang menjadi virtual youtuber lah ya. Dan ya, di sini aku mau nunjukin dokumen asli Super Semar. Maksudku maksudku aku mau nunjukin ini biodataku ya, kartu mahasiswaku. Oke. Ya, bisa kalian lihat di sini ada kartu tanda mahasiswaku, dan ini bagian depannya ya. Ya, oke, mari kita bahas satu-satu ya. Di pojok kiri atas itu ada logo dari kampusku, dan di bagian tengah atas ada nama kampusku ya. Jadi aku tuh kuliah di usaha ya, universitas sangat rahasia. Ya, itu nama kampusku ya. Ya, emang namanya beda dari yang lain gitu. Dan di pojok kanan atas itu ada tulisan A, itu bukan berarti SIM A ya, atau SIM B atau SIM C gitu, bukan tulisan di SIM ya, surat izin mengemudi. Tapi huruf A di kartu mahasiswa aku ini artinya itu aku mengambil kelas A ya di perkuliahan. Ya, jadi di perkuliahan itu nama kelasnya itu dibeda-bedain gitu. Kalau kelas pagi itu kelas A, kalau siang itu kelas B gitu ya. Dan di bawahnya itu ada foto profil dari kartu mahasiswa aku ya. Ganteng sekali aku. Dan ya, di sebelah kanannya itu ada biodata aku ya, bisa kalian lihat ya. Yang pertama itu ada namaku ya, namaku Z Crow ya. Jadi aku bisa dibilang aku adalah satu-satunya ya mahasiswa di kampusku ini yang menggunakan nama samaran gitu loh. Ya, biasanya kan mahasiswa itu menggunakan nama aslinya ya, cuma aku doang gitu di kampusku ini yang menggunakan nama samaran ya kan. Dan di bawahnya itu ada nomor mahasiswa ya, karena nomor mahasiswa panjang jadi aku tulis sekian-sekian aja. Dan tempat lahirku yaitu aku lahir di kota Hiu Buaya ya, karena di kotaku itu ada patung hiu dan buaya gitu ya, bukan kodok dan cicak ya. Dan ya, tanggal lahirku itu ya, tanggal lahirku itu -10 ya, atau 10 hari sebelum kejadian G30 SPKU ya. Ya bisa. Ya, jadi aku lahir itu 20 September ya. Dan di bawahnya itu ada jenis kelaminku ya. Jenis kelaminku itu karakterku gila gue. Karakterku gila. Kebat. Ya, jenis kelaminku ya, itu dual SIM ya. Maksudnya dual SIM itu aku tuh bingung ya. Tiap hari itu aku itu bisa gonta-ganti jenis kelamin gitu. Jadi hari Senin aku bisa jadi laki-laki, hari Selasa aku jadi perempuan, terus hari Rabu kembali lah jadi laki-laki lagi gitu. Jadi aku tulis di kartu mahasiswa aku ini dual SIM. Gitu. Aduh, kesel aku. Dan untuk fakultasku ya, oke, ini fakultasku itu aku tulis yang ada-ada aja ya. Karena kalau kita di perkuliahan ya, waktu kita ngambil fakultas di kampus itu kan ya, kan di situ ada tulisannya gitu. Jadi kita ngambil yang ada-ada aja ya. Kalau nggak ada di kampus kita, yang ngapain kita ambil gitu. Kalau misalnya nih kan kita mau ngambil fakultas kedokteran, tapi di kampus kita nggak ada ya, kita nggak ngambil lah ya kan. Masa nggak ada di kampus kita gitu, kita ambil gitu fakultas kedokteran gitu kan. Maka dari itu aku di sini nulis fakultas yang ada-ada aja gitu kan. Kemudian program studiku ya, program studi ini sama kayak jurusan gitu ya. Nah, di sini aku tulis harus yakin ya. Nah, dimana kalau kita mengambil jurusan atau program studi yang kita inginkan, kita harus yakin gitu. Maka dari itu kita
Ya, maka dari itu di sini aku tulis harus yakin ya kan. Sebenarnya kalau mau jujur aku fakultasku itu ilmu komputer ya, dan program studiku itu ya yang ada hubungannya sama dunia perhackeran gitu. Dan untuk tinggi badanku itu di bawah UMR Jakarta yang jelas ya. Ya, sebenarnya tinggi badanku itu 167 cm ya. Nah, 167 cm ya, bukan kilometer ya. Kalau kilometer ketinggian, aku bukan titan gitu. Dan berat badanku yaitu tidak lebih berat dari beban hidup ya, karena yang paling berat di dunia ini tuh beban hidup gitu loh, gak ada yang lainnya ya. Ya kalau mau jujur berat badanku itu 49 kg ya, nggak sampai 50 kg aku sangat enteng sekali aku ya, sangat ringan sekali aku. Oke, dan di sini yang terakhir itu status mahasiswa ya. Di sini aku tuh bingung gitu kan, biasanya status mahasiswa itu isinya aktif atau tidak aktif ya. Karena gini, aku bingungnya itu kalau seandainya masih aktif tapi mahasiswanya itu udah nggak kuliah lagi, itu kan apakah masih bisa dia aktif gitu kan. Ya pokoknya gitulah, aku bingung jelasinnya gimana. Ya pokoknya aku tulis di sini masih bernapas karena aku ya waktu aku kuliah di sini ya sampai sekarang masih bernapas gitu. Jadi aku tulis status mahasiswa aku masih bernapas gitu. Dan di bawahnya itu ada tulisan kartu tanda mahasiswa ya gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian belakang dari kartu mahasiswaku. Oke. Jadi ini bagian belakang ya dari kartu mahasiswaku. Mungkin ini beda dari kartu mahasiswa yang lainnya gitu kan. Biasanya kalau di bagian belakang kartu mahasiswa itu kan tulisannya itu kalau nggak visi misi ya, kalau nggak itu profil kampus ya kan, dan juga kontak personnya kampus gitu kan, alamat, email, nomor telepon dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi di sini kenapa kok beda gitu kan punyaku? Karena ini punya aku itu custom gitu kan, bisa modifikasi sendiri gitu. Jadi kampusku itu kan udah aku bilang kan, kampusku itu beda dari kampus-kampus yang lain gitu. Kampusku ini bisa modifikasi kartu mahasiswa gitu kan, bisa modifikasi nama di kartu mahasiswaku, bisa aku samarin gitu kan. Oke, jadi di sini yang pertama aku mau bahas yaitu ini hal dan sesuatu yang aku suka dan tidak aku suka ya. Yang pertama yaitu yang aku suka ya, dari yang aku suka yaitu yang pertama ada martabak ya, karena aku suka sekali gitu yang namanya martabak gitu, karena martabak itu mengandung intisari yang sangat banyak gitu ya, dan juga banyak kajian-kajian yang ada di dalam martabak yang bisa kita jadikan bahan penelitian gitu ya. Pokoknya intinya martabak enak lah ya gitu. Dan yang kedua yaitu jus jeruk ya, karena aku dulu suka sekali ya jus jeruk ya. Nggak cuma jus jeruk ya, semua minuman yang ada rasa jeruknya itu aku suka ya, karena enak gitu loh, ada rasa kecutnya, ada manis-manisnya gitu, dan warnanya itu orange gitu loh ya. Tak kenapa aku suka aja ngeliat warna orange gitu ya, bukan berarti aku punya fetish warna orange ya. Dan yang ketiga yaitu tidur. Aku suka tidur karena tidur tuh enak gitu loh, kita itu bisa membuat cerita dalam imajinasi kita itu melalui mimpi gitu. Misalnya kita itu ingin mempunyai istri banyak gitu kan, ingin mengharem gitu kan, enak gitu kalau di dunia mimpi gitu ya. Kalau di dunia nyata agak susah dan jadi kontroversi gitu. Oke, terus yang keempat yaitu aku tuh suka main game ya. Kenapa aku suka main game? Karena main game adalah salah satu bentuk menghilangkan rasa stres gitu loh ya. Meskipun aku juga jarang ya main game ya, lebih sering mengerjakan tugas-tugas kuliah yang dari dosen yang sangat amat susah gitu loh, yang sangat membahagiakan jiwa dan raga gitu
Dan yang kelima yaitu gambar. Aku suka gambar ya, meskipun ya jarang juga aku gambar ya karena kesibukan kuliah, kesibukan yang lainnya gitu. Dan juga gambar itu butuh ada ilmunya gitu. Gambar itu ada ritualnya gitu, dimana kita itu harus diem dulu gitu kan, harus ke toilet dulu gitu kan, buang air besar gitu kan, terus melamun, terus memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal gitu kan, supaya imajinasi masuk ke dalam otak kita gitu loh. Nah gitu, jadi kenapa aku suka gambar ya, karena gambar itu bisa meluapkan imajinasi ya, meskipun aku jarang. Dan selanjutnya yang keberapa itu, yang keenam ya, yang keenam yaitu aku suka lihat cosplayer ya. Aku suka lihat cosplayer itu ya di sosial media gitu kan, sama di waktu ke event Jepang-Jepangan gitu, di event Wibu gitu kan. Aku suka gitu ngeliat cosplayer, karena cosplayer itu menarik gitu, ada sesuatu yang menarik untuk dilihat gitu kan. Ya dari segi penampilannya gitu kan, wih keren gitu kan, bisa niruin karakter game, karakter anime gitu, karakter dari film gitu kan. Dan ya yang terakhir, aku tuh suka ngisengin temen ya, karena ngisengin temen itu enak gitu loh kan, itu suatu kebahagiaan bagi diriku sendiri dan suatu kesialan bagi temanku gitu, karena aku isengin. Ya itu hal-hal yang aku suka ya. Kemudian ada hal yang aku tidak suka ya, yaitu yang pertama dan yang kedua itu dibanding-bandingin dan disaing-saingin gitu ya, karena aku tuh nggak suka dibanding-bandingin dan disaing-saingin gitu ya. Kalau bisa kita tuh harus saling menyayangi satu sama lain gitu kan ya. Dan juga ini ada lagunya gitu kan, ada lagunya itu pernah dinyanyiin apa, anak kecil yang diundang Pak Jokowi, siapa namanya, Farel atau siapa lah itu ya. Itu kan lagunya itu kayak gini kan. Coba aku nyanyi gitu sedikit ya. Orang kayak gini kok dibanding-bandingin, disaing-saingin, ya jelas kalah. Woi, suaraku gimana? Udah cocok gak ikutin Indonesia Idol? Dan ya yang ketiga yaitu aku nggak suka pakaian kotor, karena ya nggak suka aja itu pakaian kena debu dikit itu aku langsung kibas-kibas gitu, langsung aku tepuk-tepukin itu pakaianku gitu kan, tepuk pramuka gitu. Gak gitu. Ya, dan yang keempat, aku tuh nggak suka sayur-sayuran ya, bukan berarti aku nggak mau makan sayur ya, tapi aku emang nggak suka makan sayur-sayuran gitu, karena sayur-sayuran tuh bagiku kayak apa ya, kayak sesuatu yang amat sangat tidak pantas untuk dimakan gitu menurutku. Karena ya dari kecil aku udah sulit gitu makan sayur gitu. Lebih baik aku makan makanan yang tidak ada mengandung gizinya gitu, seperti ciki gitu, makanan snack gitu ya kan, karena itu enak gitu meskipun nggak ada gizinya gitu. Dan juga oke. Lanjut ya, ke berapa ya, kelima ya. 5 itu aku itu nggak suka sariawan, karena sariawan itu nggak enak gitu loh, kayak ada sesuatu yang mengganjal di mulut kita ya, ada geronjalan waktu kita ingin berbicara gitu loh. Karena sariawan itu sesungguhnya adalah virus ya. Kalau kalian tahu, sariawan itu sebenarnya alien gitu, alien yang sedang hinggap di mulut kita gitu, dan mereka membuat suatu perkumpulan di dalam mulut kita gitu. Makanya kita itu harus ya menjaga kebersihan mulut kita gitu ya, supaya tidak ada alien-alien seperti sariawan, batuk, pilek itu, karena itu sebenarnya itu mereka itu alien gitu, alien yang sedang hinggap di tubuh kita gitu. Percayalah padaku, itu alien. Oke. Dan yang keenam dan ketujuh ini lebih merujuk ke ini ya, apa namanya, hobi aku ya. Dari kecil aku tuh
fobia ya dari yang namanya tuh laba-laba gitu. Ya aku tuh fobia sama laba-laba. Ada nama fobianya tuh kalau nggak salah arachnofobia kalau nggak salah ya. Itu fobia terhadap laba-laba. Ya di sini mungkin ada juga dari kalian itu yang fobia dengan laba-laba. Ya kalian bisa komen gitu di kolom komentar. Ya jadi fobia laba-labaku ini bukan berarti aku takut semua jenis laba-laba ya. Jadi ada ya aduh karakter ngebak. Nah, jadi fobia laba-laba di sini maksudku itu aku lebih takut ya sama laba-laba yang ada jenisnya gitu, bukan laba-laba biasa yang ada di rumah-rumah gitu. Aku lebih takut sama laba-laba kayak jenis laba-laba tarantula gitu dan ya sejenis dan semacamnya gitu. Entah kenapa aku lihat itu takut aja gitu kayak wah gitu kayak wah ini aku takut dibunuh gitu. Terus ya kalau seandainya aku ketemu laba-laba tarantula mungkin aku sudah ngomong ya di dalam hatiku ya ini adalah saat terakhirku hidup di dunia ini gitu. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu aku fobia sama kedalaman laut. Ya, nama fobianya itu talasofobia ya, fobia dalam kedalaman laut gitu. Jadi aku kalau lihat permukaan laut ini nggak ada masalah sih, tapi kalau lihat kedalaman laut itu ngeri gitu, kayak ada sesuatu, kayak ada banyak hal-hal yang di dalam sana gitu yang menakutkan, mencekam ya dan lain sebagainya. Nah itu untuk hal dan sesuatu yang aku suka dan tidak aku suka ya. Oke lanjut ke hashtag ya. Ini hashtag yang ya bisa kalian gunakan ya. Yang pertama yaitu hashtag untuk general ya, keseluruhan itu aku pakai hashtag zcrow ya. Dan selanjutnya itu untuk fan art aku pakai hashtag zcrowwow ya. Kalau kalian mau ngirim fan art buat aku ya, kalian bisa pakai hashtag zcrowwow. Dan untuk meme kalian bisa gunakan hashtag zcrowwkwk. Dan untuk klip ini kalau kalian pengen buat video klip singkat gitu kan yang isinya aku di video itu, kalian bisa gunakan hashtag zcrowwi ya. Ingat hashtagnya zcrowwi ya, bukan Jokowi. Kalau Jokowi kan presiden kita gitu, Pak Jokowi kan. Kemudian yang terakhir yaitu ada question ya. Di sini kalian bisa tanya-tanya gitu kepada aku dan kalian bisa gunakan hashtag zcrowboy gitu, zcrowboy gitu ya. Dan untuk nama fansku yaitu fansku bisa dipanggil ya, kalian tuh bisa aku panggil dengan nama Krauser ya. Keren kan namanya Krauser, kayak karakter di game RE4 ya, Jack Krauser ya. Nah itu aku terinspirasi dari situ gitu ya. Itu untuk ya biodataku ya dari kartu tanda mahasiswaku. Oke, mari kita lanjut. Nah oke, jadi kan kalian sudah tahu kan ya mengenai biodataku ya. Dan di sini ya, selanjutnya aku mau bilang terima kasih ya kepada seseorang gitu yang sudah membuatku menjadi gepeng seperti ini ya, menjadi anime gitu kan. Terima kasih ya kepada Bunda Yoci gitu ya. Terima kasih yang sudah mau buatin model karakterku dan juga mau rigging juga gitu kan. Terima kasih sekali ya. Kalian bisa kunjungi ya, kalian bisa mampir di Instagramnya Bunda Yoci ya. Aku taruh di sebelah kiriku ini ya, di kiriku ya, itu umci__desu ya. Kalian bisa follow, terus kalian bisa mungkin ya tanya-tanya gitu kalau kalian tertarik untuk menjadi gepeng. Jadi enggak, maksudku menjadi VTuber.
Ya, oke. Di sini aku mau nunjukin seluruh tubuhku ya. Bentar. Nah, oke, ini aku kecilin ya. Nah, ini aku mau nunjukin ya seluruh tubuhku. Oke. Nah, ini ya, kalian bisa lihat. Ya, ini di sini untuk model rambutku itu panjang ya, panjang sampai ke leher ya. Dan bagian mataku yang kiri ini ditutupi rambut gitu kan, biar kayak wah kayak kelihatan ya kesan wibunya gitu kan, wes. Dan ya di sini aku pakai baju biru muda ya, dan juga ada rompi atau vest gitu warna biru tua, dan juga di sini aku pakai jaket warna abu-abu dan juga sarung tangan warna hitam. Dan di bawahnya itu aku pakai yang namanya celana kain warna hitam ya, dan juga aku pakai sepatu warnanya hitam ya, tapi tali sama bagian bawah sepatunya warna putih ya. Jadi ya ini adalah wujud sepenuhnya ya dari karakter VTuberku. Oke. Ini oke, sudah selesai. Jadi di sini aku mau nunjukin ya beberapa sesuatu. Oke, bentar, aku besarin dulu. Oke. Nah, besarin segini. Oke. Bentar. Sabar. Oke. Nah, segini aja ya, segini. Oke. Nah, jadi untuk jaketku ini itu bisa lepas pakai gitu, jadi bisa dilepas dan bisa dipakai lagi ya. Ini bisa kalian lihat, ini coba aku lepas ya. Nah, aku lepas set, nah gitu ya. Ini bisa kalian lihat ya, di sini aku pakai baju biru mudanya ini lengan pendek ya. Nah, ini bisa kalian lihat ya, aku tunjukin seluruh tubuh lagi. Nah, ini ya, ini kalau aku lepas jaket ya, jaketku tuh bisa dilepas pakai gitu. Jadi VTuber ini sebenarnya bisa dibilang makhluk goib gitu, karena biasanya kan manusia kalau lepas jaket tuh harus ada pergerakan tangan gitu. Kalau VTuber ini beda gitu, tinggal set baca mantra gitu kan ya. Mantranya apa enak ya? Mantranya ini jaket no jutsu set. Nah, ini pakai jaket ya kan, misalnya. Terus kalau mau ngelepasin jaket itu melepas jaket no jutsu set. Nah gitu. Bisa lepas pakai gitu ya jaketku. Oke, kemudian ya aku besarin lagi dulu. Nah ya, ini aku ya nggak pakai jaket. Oke. Nah, dan yang ketiga maksudku aku punya 3 ekspresi ya yang akan aku tunjukkan ke kalian. Yang pertama itu aku punya ekspresi ketawa ya. Ini ekspresiku ketika melihat temanku kepleset di depanku dan jatuh ya. Ini ya, aku bakal ketawa seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Itu ekspresi ketawa aku. Dan bisa pakai jaket juga. Pakai jaket kayak gini. Ini ketawa. Ini ekspresiku ketika melihat temanku terkena musibah gitu kan. Ya kayak gitu ya. Ya aku pengen lepas jaket ya, karena pakai jaket tuh gerah gitu loh. Gerah, aku pengen kesejukan alami. Coba ketawa lagi ya. Nah kayak gitu ya. Itu ekspresi ketawaku. Kemudian aku tuh bisa marah gitu kan. Marahku itu bentar, aku lupa. Nah kayak gini, ini marah ini aku. Ingat, darah keturunan PK yang akan mengalir kepada keturunan mereka, dan mereka akan tetap jadi impostor. Ya kurang lebih seperti itu. Ya itu marahku ya. Ekspresi marah kayak gini. Nah ini marah ini ya, marah. Aku marah nah, gitu ya. Itu untuk ekspresi marahku. Kemudian aku bisa nangis ya, aku punya ekspresi nangis ya. Itu, bisa kalian lihat kayak gini. Oke. Oh Bunda Rahma, oh Bunda Rahma.
Ya, ya kayak gitu ya ekspresi nangisku ya. Ya, oke. Ya itu tiga ekspresi yang bisa aku tunjukkan ke kalian ya. Oke ya. Oh ya, untuk sosial media aku ya, aku sementara ini aku cuma punya Instagram ya. Kalian bisa follow Instagramku yaitu @z.crow ya. Ya silakan kalian follow kalau kalian berkenan ya. Kalau kalian mau ya silakan follow, kalau kalian nggak mau ya nggak apa-apa, aku tidak memaksa kalian ya. Dan oh ya, untuk server Discord ya mungkin untuk sekarang belum ada ya, aku belum sempat buatin server Discord ya. Mungkin nanti kedepannya aku bakal kasih info ya kalau sudah ada server Discord untuk sekte ya, untuk perkumpulan Z-Crow untuk ya bisa dibilang ya untuk Z-Crow atau kalian ya para Crowsers ya. Ya mungkin aku nanti bakal meminta pertolongan ya kepada temanku ya untuk membantu membuatkan server Discord ya. Jadi akan aku memperalat gitu kan temanku untuk membantuku membuat server Discord ya. Ya mungkin nanti ya aku kasih info ya, mungkin di post komunitas atau aku buatin video lagi ya untuk update mengenai server Discord ya. Oke, mungkin segini dulu ya untuk video debutku live studiku ini, dan ya video perkenalanku ya sebagai mahasiswa yang menjadi seorang VTuber, kebalik, seorang mahasiswa yang menjadi VTuber. Ya, oke. Akhir kata, mohon maaf kalau ada salah dariku ya, salah perkataan atau sebagainya, kurang lebihnya aku mohon maaf. Oke, terima kasih. Akhir kata, adios Los Santos Zebra Cross. Crow. Dadah semuanya.